Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya adalah Salihuddin SPD, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pada LPTQ UIN Antasari Banjarmasin, NIM PPG 250401131999, nomor peserta 630481000590. Video praktek pembelajaran ini dilakukan di kelas 8 di SMPN 2 Cirebon, Kabupaten Batu Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Model ini dipilih karena materi sholat istisqa memiliki aspek pemahaman konsep keutamaan, penemuan nilai-nilai hikmah, kepedulian, dan keterampilan praktek yang dapat dikolaborasikan antara peserta didik. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Belajar baik. Semangat Allah. Alhamdulillah, walaupun hari ini sudah siang dan juga baru kita lapar, tapi kita tetap semangat. Begitulah seorang pelajar, kita harus siapkan kondisi kita setiap saat untuk belajar. Nah, untuk kita mulai, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih mengingat-ingat ya pelajaran yang telah lalu sudah kita pelajari kemarin. Apa? Siapa yang tahu pelajaran yang sebelum ini pelajaran apa? Siapa yang tahu? Ya, pelajaran apa? Ya, sholat gerhana. Sholat gerhana itu apa? Ya, benar. Pos dulu. Alhamdulillah. Nah, kita masih mengingat pelajaran kita yang telah lalu. Cara kita seorang pelajar, kita jangan sampai apa yang kita pelajari kita lupa, selalu kita ingat supaya ilmu kita itu semakin bertambah. Jadi yang dulu ingat, sekarang dulu kita harus memperhatikan pelajarannya dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhanlah itu semuanya dapat kita capai lah. Jadi semangatnya ada dan juga adalah kita gairah di dalam belajar. Nah, kita absen dulu ya. Nah, ya, Bapak absen. Mawar, Muhammad Aziz, Dia Safa Janeta, Muhammad Arman, Muhammad Akbar. Ya, alhamdulillah. Semuanya ada yang tidak hadir hari ini. Ya, alhamdulillah semuanya dapat hadir. Nah, kemudian kita hari ini mempelajari sholat istisqa. Siapa yang tahu apa sholat istisqa itu? Iya, sholat minta hujan. Kapan kita melaksanakan sholat minta hujan itu? Iya, ketika musim kemarau. Begitulah kalau musim kemarau yang panjang.
semuanya misalnya persawahan kering, semuanya kering, kita tuh disunatkan untuk sholat istisqa. Nah, sini kita tampilkan foto kekeringan. Bapak perlihatkan dulu ya fotonya. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, yang diharapkan nantinya peserta didik mampu menjelaskan ketentuan cara sholat istisqa. Jadi bisa nantinya menjelaskan bagaimana tata cara sholat istisqa. Nah, nanti anak-anak semuanya bisa, itu diharapkan dari tujuan pembelajaran ini. Nah, ini Bapak perlihatkan nanti untuk PowerPoint ya, untuk tata caranya. Nah, ini perhatikan, itu ada sholat istisqa. Penjelasannya, sholat istisqa ialah ibadah sunnah muakkadah. Itu sunat muakkad, artinya sholat yang sangat diutamakan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat tadi. Ya. Di sini Bapak bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok. Ya, untuk kelompok 1 ini yang saya aja para sama teman-temannya ya. Nah, kelompok 2 nantinya ini sama teman-temannya nanti. Itu diputar saja posisi duduknya supaya semakin mudah kita Tata cara pelaksanaan salat istisqa. Salat istisqa adalah salah sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ringkasan tata caranya, berfokus pada jumlah rakaat dan kekhususan khutbahnya. Jumlah rakaat salat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah, mirip dengan pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram dilakukan 7 kali takbir tambahan, rakaat kedua dilakukan 5 kali takbir tambahan. Khususan khutbah. Salat istisqa diikuti oleh 2 khutbah. Rukun dan tata cara khutbahnya umumnya sama dengan khutbah salat Id. Pembukaan khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali dan khutbah kedua dimulai dengan istighfar sebanyak 7 kali. Isi khutbah. Materi khutbah dianjurkan berisi ajakan untuk bertaubat, memohon ampunan atas segala dosa dan memperbanyak istighfar. Menutup khutbah. Setelah khutbah selesai atau tiap mengakhiri khutbah, khatib disunahkan untuk mengembalikan badan membelakangi jamaah atau menghadap kiblat dan menukar posisi selendang sorban di pundaknya sambil mengangkat kedua tangan untuk berdoa memohon hujan. Ya, terima kasih untuk keputusan terus. Dan terima kasih kepada semua anak-anak yang telah mempresentasikan hasil daripada pendapatnya di dalam pembelajaran kita tentang sholat istisqa. Nah, kali ini kita untuk mengukur pemahaman kita tentang sholat istisqa. Nah, maka Bapak akan membagikan nantinya kertas yang kalian persiapkan soal. Setelah soalnya ditulis, nantinya kalian kasihkan kepada teman kalian supaya temannya menjawab
menjawab pertanyaan yang kalian sajikan. Nanti setelah masing-masing dapat kertas dari Bapak, tulis sama-sama sama teman-temannya lah. Pikirkan apa yang mesti misalnya kita perlu sampaikan kepada teman kita dengan pertanyaan tadi. Kemudian setelah itu kita gulung, kita lemparkan kepada temannya. Tetapi jangan sampai waktu kita melempar, jangan sampai karena wajah temannya ya, karena itu tidak baik. Jadi waktu yang melempar juga dipersiapkan tangannya. Siapapun bersedia untuk menerima soal tadi, nah kita biasakan kita berani di dalam berbicara, berani di dalam mengemukakan pendapat supaya kita lebih baik lagi pemahamannya masalah sholat istisqa ini. Nah baik, kan Bapak kasih kertas masing-masing yang nantinya kalian tulis. Nah di lembar secara kertas saja ya, supaya mudah nantinya setelah ditulis, nantinya digulung seperti bola bisa, supaya nanti bisa dilemparkan. Tetapi nantinya sama perempuan saja, jangan laki-laki karena terlalu jauh, itu juga nanti tidak sampai. Nah ini untuk ini. Ya, ini sudah selesai ya? Sudah. Ya, kalau sudah, tolong dilipat supaya nanti ya kita teman-temannya. Ya. Itu silakan kepada kelompok 1 melemparkan soalnya kepada kelompok 2. Bersiapkan tangannya untuk menerima siapa saja yang menerima itulah yang dijawabnya. Terserah mana? Ya. Ini berdiri. Berikan satu contoh nyata dari nilai kepedulian sosial yang terkandung dalam sholat istisqa di masyarakat. Jawabannya, contoh nyatanya adalah ketika masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul bersama di lapangan tanpa memandang status sosial untuk berdoa dan memohon ampunan. Sebelum sholat biasanya ada ajakan bersama dari tokoh agama atau pemerintah desa dan masyarakat dan yang memiliki kelebihan rezeki bersedekah kepada yang membutuhkan atau yang terkena dampak keringat, sehingga terjadi distribusi bantuan dan penguatan solidaritas sosial di tengah musibah. Bagaimana, setuju? Setuju. Berapa setuju? Nah sekarang kita akan menampilkan video tata cara bagaimana seorang muslim mengerjakan sholat istisqa. Tolong diperhatikan dengan seksama. Ya, perhatikan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, ada salah satu yang sedikit ya. Nah itu tata cara kita melaksanakan sholat istisqa. Dengan penayangan video tadi diharapkan kita memahami bagaimana kita melaksanakan sholat istisqa dengan benar, karena di sana sudah ada penayangannya dari awal kita mengerjakan. Kemudian rakaat yang pertama ada 7 takbir, kemudian rakaat yang kedua 5 takbir, dilanjutkan dengan salam, kemudian dengan doa dan juga khutbah. Nah ini coba kita untuk maju ke depan ya, sholat istisqa. Ya silakan dipersiapkan supaya ke depan seperti imam ya. Nanti ya. Yang lain
sebagai makmum maju ke depan juga ke situ, makmumnya di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorbannya sebelah kanan posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus ya. Ya, untuk sesi yang terakhir. Nah, sini Bapak minta berikan refleksi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini nantinya ditulis di sini refleksinya ya. Nanti kesimpulannya dibacakan nantinya di hadapan teman-temannya supaya teman-temannya yang lainnya bisa mengerti lebih lagi untuk pelaksanaan ibadah sholat istisqa ini. Untuk pembelajaran ini Bapak ada sedikit pertanyaan juga ya. Dari pembelajaran sholat istisqa ini, di mana saja Pak pembelajaran istisqa ini yang paling berkesan bagi kalian? Khususnya bertanya di mana waktu berdoa. Karena apa? Doa itu sangat penting dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persilakan kepada perwakilannya untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Berdiri, silakan. Ini kita kasih les dulu ya. Ya, ini tolong katakan. Kesimpulan ringkas tentang hadis istisqa. Dalam hadis istisqa adalah salah sunnah berdoa dengan takbir tambahan di rakaat pertama dan hikmah di rakaat kedua. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari pembelajaran sholat istisqa ini. Nah, kita sudah paham semuanya ya. Nah, kemudian nantinya kita untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari pada bab yang keempat itu adalah nantinya juga sholat jenazah. Nah, itu nantinya untuk itu kita persiapkan untuk minggu yang akan datang kita mempelajari sholat jenazah, yang mana keringkasannya nanti Bapak sampaikan sedikit juga. Nah, ya mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilapnya Bapak akhiri dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.